Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal 2 hari bulan Juni 2025. Dalam Chatterbox ini kita bahas sedikit serius ya teman-teman ya, yaitu apa yang disampaikan oleh guru kita ya pada kajian subuh di Masjid Al-Karim Buimintar Permai beberapa 2 minggu yang lalu. Iya, bukan minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, yaitu ya guru kita Haji Fadilah Ustaz Haji Rahman Hussein, ketua bidang dakwah DKM dan Yayasan Masjid Al-Karim Buimintar Permai Sanggerahan Jaksel, di mana beliau mengatakan akan tiba saatnya kita berada di masa kesendirian. Jadi akan tiba saatnya kita berada di dalam masa kesendirian gitu loh. Ya kan? Akan tiba saatnya orang itu ada di dalam fase kesendirian gitu loh. Contoh misalnya suami ditinggal istrinya meninggal, istri ditinggal suami meninggal, anak ditinggal bapak meninggal, anak ditinggal ibu, orang tua ditinggal anak meninggal, atau orang tua yang ditinggal anaknya nikah. Nah makanya teman-teman kalau udah nonton video saya yang judulnya Ijazah Hidup Tenang versi 2025, ini lanjutannya teman-teman. Ini lanjutannya. Jadi jangan kita terlalu banyak berharap pokoknya gitu. Karena tidak semuanya tuh bisa diharapkan. Gak bisa. Orang tua yang udah ibaratnya nih ngerawat kita nih dari bayi, dari mulai oe datang ke dunia, ya, sangat berharap anaknya tuh ya jadi berbakti pada orang tua, baik pada orang tua, tidak durhaka sama orang tua, tetap berbuat baik pada orang tuanya gitu kan, dan seterusnya. At the end juga bakal ninggalin. At the end of the day juga ninggalin orang tuanya. Kenapa? Ya karena anak juga mau berkeluarga dong. Anak juga berkeluarga, juga akan berkeluarga, akan nikah. Dan yang pasti bukan ikut orang tuanya, akan ikut dengan orang yang dia pilih menjadi pasangan hidupnya. Nah kalau udah begitu, perhatiannya seorang anak gak mungkin lagi dong kepada orang tuanya. Gak mungkin banget kepada orang tuanya. Gak mungkin banget. Pasti perhatiannya akan lebih fokus ke keluarga kecilnya, kepada suami, pada istri, pada anak kalau ada, ke keluarga kecilnya gitu. Jadi ya kadang-kadang orang tua juga berharap pada anak sekalipun udah nikah tetap ingat gitu ya. Suruh anak ya tetap ingat sama orang tua lah, kasih uang apa segala macam dan seterusnya gitu. Ya itulah ya, mohon maaf teman-teman, yang bikin rumah tangga itu jadi cepat bubaran. Karena orang tuanya, kalau saya boleh bilang pakai bahasanya Pak Jokowi ya, cawe-cawe, terlalu cawe-cawe dalam kehidupan anak, kehidupan keluarga kecilnya si anak. Itu nggak boleh teman-teman. Makanya kenapa para psikolog, para konselor menyarankan, bahkan sangat meminta pasangan yang baru nikah itu pindah jauh dari orang tua gitu, supaya rumah tangganya tidak dicawe-cawe sama orang tua gitu. Soalnya bahaya juga kalau rumah tangga keluarga kecilnya terlalu dicawe-cawe sama orang tua,
atau sama mertua lah ya. Ya bahaya teman-teman. Itu nanti akan bahaya teman-teman. Itu kata para marriage motivator dan juga para marriage and family counselors yang saya dengar seperti itu. Ya, jadi jangan sepenuhnya berharap anak itu akan terus pay attention to their parents, enggak. To their parents gitu. Akan ingat orang tuanya tuh, jangan pernah berharap. Itu mohon maaf ya, ketinggian. Nah itulah yang bikin hidup itu jadi nggak tenang. Karena kita salah berharap. Berharap kepada ciptaan Allah gitu lah. Jangan dong, anak itu juga punya kehidupan. Setelah sekian tahun tinggal sama orang tua, ya dibuai, dibesarkan bunda gitu kan. Dibuai, dibesarkan ayah bunda. Anak juga pasti akan punya kehidupannya sendiri dan akan membangun keluarganya sendiri nanti gitu lah. Bersama orang yang dia pilih dan dia yakini sebagai pasangan pendamping hidupnya kelak gitu. Itu pasti terjadi teman-teman. Itu pasti terjadi. Makanya jangan berharap. Gitu. Makanya jangan berharap. Ya. Anak akan ingat terus pada orang tua. Paling-paling mohon maaf, anak baru akan ke tempat orang tua kalau misalkan seasonal atau musiman. Seasonal. Misalkan kayak waktu Idul Fitri gitu kan. Waktu Idul Fitri. Ya kalaupun Idul Fitri itu pun juga kunjungannya singkat. Paling lama berapa lama Pak? Seminggu, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Alamak gue lupa bawa minum. Baru inget. Gue lupa bawa minum. Udah gak apa-apa lah, kan di sana ada minum. Ya, saya lupa bawa minum ternyata. Allahu Akbar. Ya beginilah kalau udah jamnya Pak Yusuf. Yep. Udah jamnya. Dan saya juga buru-buru karena jauh. 20 menit jalan kaki ke papan atas teman-teman. Jadinya kacau balau semua nih. Ya, lupa bawa minum, lupa ini ya Pasca. Aduh, capek deh. Nah gitu teman-teman ya. Jadi nah gitu teman-teman. Jadi ya jangan terlalu berharap. Gak semua tuh harus diharapkan, gak teman-teman. Enggak. Tapi paling tidak jangan salah tempat berharap. Dan jangan salah pengharapan. Itu aja sih. Itu aja sih. Syukur-syukur. Saya boleh nggak bilang syukur-syukur. Misal nih, si anak udah nikah, dia masih mau tinggal sama orang tuanya. Nah pendamping hidupnya mau gitu loh. Istri atau suaminya mau ya kan. Alasannya biar bisa tetap ngerawat orang tuanya gitu. Dan si mantu bisa ngerawat mertuanya gitu misalkan. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dalam artian gini kawan. Yang penting tidak dicawe-cawe rumah tangganya. Karena kalau terlalu dicawe-cawe, nah itu bisa repot gitu. Jadi makanya fase kesendirian tuh pasti ada teman-teman. Pasti ada. Dan pasti kita akan ada di fase itu. Sangat pasti. Contoh nih yang dialamin adik saya nih. Ini kan adik saya hari ini ke Bogor nih, ke kosannya. Setelah 3 tahun nih SMA. Awalnya SMA di SMA saya tuh, SMA Kartika. Ya. Tapi 2 tahun pindah ke SMA 90. Ya. Cimeng kalau kata orang. Awalnya di sini nih, di SMA saya.
SMA Kartika 101. Tapi pindah kemudian ke 90 Cimeng. Di SMP juga begitu, pindah. Awalnya SMP 31 ya. Awalnya SMP 31 Tanah Kusir. Tapi karena kata orang tua saya, terutama ayah tiri saya, sekolahnya jelek ya. Sekolahnya jelek ya kan. Sekolahnya nggak bagus, dipindahin ke deket sini, ke 177 STT gitu. Dipindahin gitu. Dipindahin 2 tahun tuh. 2 tahun jadi anak STT. Udah beda lagi temennya. Waktu SD 6 tahun temennya banyak. Tapi makin lama makin beda lagi lingkup pertemanannya. Dulu tuh anaknya yang sekarang ketua RW 08 Bintaro Permai itu, temen TK-nya, temen SD-nya udah nggak main lagi sama adik saya. Ya karena udah beda sekolah. Udah beda sekolah dan beda pergaulan gitu. Ini adik saya 2 tahun. Habisin kelas 11 dan 12 SMA, jadi anak Cimeng 90 ya. Misah sama para teman-temannya. Misah sama para teman-temannya nanti. Bakal misah. Karena teman-temannya juga bakalan melanjutkan kuliah di berbagai tempat. Adik saya di IPB, teman-temannya macam-macam. Ada yang di UI, ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, paling jauh di Makassar ada, gitu. Paling jauh di Makassar ada. Nah begitu udah masuk IPB, adik saya bakal dapat pertemanan yang lebih baru lagi. Dan belum tentu akan connect lagi dengan teman-temannya waktu sekolah. Ya gak usah jauh-jauh deh. Anaknya ketua RW 08 Bintaro Permai, yang dulu temen TK sama temen SD-nya adik saya udah nggak touch lagi, udah nggak connect lagi, nggak reconnected lagi. Sama kakaknya juga nggak reconnected. Apalagi teman SD-nya yang rumahnya dekat rumah om saya, itu juga udah tidak reconnected lagi. Udah beda. Dengan teman SMP-nya hanya beberapa yang masih connect. Selebihnya sudah banyak yang tidak reconnected lagi. Dan itu begitu terus teman-teman. Saya ngalamin waktu SD. Ini sebelah kanan SD saya nih, barang sana SDN Bintaro 03 Pagi Rawapapan. Walaupun saya di sana cuman 3 tahun, dari 2003 sampai 2006. Karena saya kelas 1 SD-nya di Pamulang di Madrasah Ibtidaiyah, terus pindah ke Palembang kelas 2 sampai kelas 3 di SD Muhammadiyah 5 pinggir Jalan Gede. Itu pun juga ya, setelah saya pindah ke Jakarta nggak ada tuh teman-teman kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Palembang angkatan 2002 yang connect lagi. Nggak ada, udah pada misah semua. Dengan adik sepupu saya yang udah nikah, yang sekarang nikah, tinggalnya sekarang di
sana tuh di dekat Pamulang, dekat Pamulang lah itu. Ya. Itu aja udah lupa, udah nggak connect lagi. Apalagi dengan teman SMP saya 3 tahun, SMP Muhammadiyah 8. Dengan teman SD aja hanya beberapa yang masih saya connect. Selebihnya udah enggak, teman-teman. Udah enggak. Mungkin udah lupa kali sama saya. Teman SMP, saya 3 tahun SMP di SMP Muhammadiyah 8, Tanah Kusir, Jaksel, Bendi ya. Doski 8 kata orang. Beberapa udah nggak reconnect lagi, paling cuma satu yang connect, Winona namanya, Winona Mandita. Karena karena saya kaget juga, loh Winona ini kan teman SMP saya ini, Winona Dea Mandita. Ternyata dia juga kuliah di UT, Universitas Terbuka, tapi kita nggak ketemu teman-teman. Tapi begitu saya lihat ada namanya, kaget saya. Wah, ini kan teman SMP nih, Winona Dea Mandita ini. Teman SMP saya. Dah. Selebihnya sudah nggak ada yang connect. Teman SMA pun begitu juga sama. Terakhir connect itu sama teman sebangku saya, Irawan namanya. Udah nikah dan udah kerja dia. Gitu. Rumahnya dia tuh di Rempoa. Orang manggil dia Jampes. Ya. Rumahnya di Rempoa sana tuh. Di Rempoa. Rumahnya. Terakhir tuh, tapi connect-nya lewat FB. Nggak connect langsung kayak teman SD saya, Urfan namanya. Sekarang jadi pengusaha lumayan loh, teman SD. Padahal dulu dia tuh yang paling ngusilin saya tuh, yang paling nakalin saya tuh, ya. Beberapa kali sebangku sama saya. Begitu berapa tahun kemudian setelah kita dengan dunia kita yang masing-masing, malah jadi dekat, malah jadi connect. Selebihnya dengan yang lain ya udah pada masing-masing gitu. Dengan teman sebangku saya yang perempuan namanya Tia, ya kan, udah nggak ke connect. Dengan Safira yang di sini nih tinggalnya di Rawapapan, udah nggak connect ya. Dengan Amalina Yusrin yang dulu saya sempat naksir, bahkan waktu sakit saya jenguk juga, udah nikah, dia dosen dia sekarang, top. Dia dosen dia sekarang. Kalau Tia modeling, dia model. Dia lulusan ini apa? STIP Trisakti dari sini, KPN. Kalau Safira saya nggak tahu. Kalau Urfan jadi pengusaha dia. Jadi pengusaha macam-macam. Bahkan dia pemelihara hewan reptil. Teman-teman. Pak. Gitu. Bahkan dia jadi pemelihara hewan reptil. Wah, kalau ditanya usahanya banyak teman-teman. Banyak usahanya, banyak bisnisnya, banyak. Rumahnya ada yang di sini, ada yang di Jogja. Ini dia orang Jogja tuh. Orang Jogja. Banyak lah teman-teman. Terus yang terakhir saya reconnect itu Ages itu berapa kali jadi teman sebangku saya waktu SD. Masih di sini tinggalnya di Pondok Jaya. Gitu. Selebihnya udah banyak yang lost contact gitu. Dan itu yang saya alamin. Itu biasa teman-teman. Itu biasa banget. Nah, begitu juga dengan teman-teman waktu saya di UIN Ciputat kan, saya memang nggak banyak temen lah di sana.
Di UIN Ciputat dulu saya nggak banyak teman juga, makanya tidak banyak koneksi saya di UIN Ciputat. Ya, I had no memories di sana gitu loh. Nah, tapi terakhir saya connect dengan teman saya di UIN Ciputat itu, namanya Dodi, orang Lampung. Dia ojol, jadi ojol sambil dia ngekos di sana. Masih nggak tahu masih di Ciputat apa udah pulang ke Lampung, saya nggak tahu ya. Terakhir itu tapi itu pun udah lebih dari 6-7 tahun yang lalu kejadiannya gitu. Nah, itulah teman-teman yang namanya siklus kehidupan, life cycle. Jadi namanya teman itu datang silih berganti. Namanya kehidupan tuh akan silih berganti. Kita yang tadinya di ayun-ayun, di kelon-kelon, minum air susu ibu atau netek ya, minum ASI ibu kita, tahu-taunya sudah akan memasuki fase kehidupan yang lain. Itu jadi it's a very common thing gitu loh, bahwa ya beginilah hidup. Aduh, ada musik lagi bentar ya. Kecil ternyata musiknya. Yang saya takutnya ini kena copyright gitu. Nah, jadi teman-teman semua, itulah hidup teman-teman. Kadang kita ada di fase ini, tapi pasti kita akan ke fase yang berikutnya. Itu pasti teman-teman, sangat pasti 100%. Sama halnya kayak kita sekolah ya, dulu mungkin kita S1 lama kuliah ya, 4 tahun, atau ada yang 5, 6, 3,5, atau paling lama mungkin kayak saya 7 tahun, atau kayak Kak Seto 9 tahun. S1 punya temen, ada temen dekat, ada. Tapi begitu kita naik ke S2, hilang, ganti lagi dengan yang baru, hilang, ganti lagi dengan yang baru. Itu pasti terjadi. Apa sih? Itu sangat pasti terjodoh teman-teman. Oke, terakhir ya, ini teman-teman, sebelum saya nugas, ada minum nggak ya? Saya agak lupa di sini ada minum apa enggak. Saya lupa bawa minum ya. Ada, alhamdulillah. Ambil dulu. Soalnya saya hari ini tidak bawa air minum, lupa. Iya, ya maklum, namanya juga situasi yang terburu-buru, jadinya ya begitulah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi itulah yang namanya life cycle, hidup, siklus kehidupan akan berubah-ubah terus dan tidak akan sama. Kayak tadi saya bilang, kita kelar S1 naik ke S2 pasti akan ketemu yang baru lagi, yang lama. Teman kita waktu kuliah S1 juga udah dengan kehidupannya juga, ada yang kemudian nikah, ada yang kemudian kerja, ya kan. Tau-taunya mungkin ada yang, ya mohon maaf ya teman-teman ya, ada yang kemudian, namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, sudah waktunya pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang
ada yang waktu, ada yang ya itulah teman-teman, namanya hidup. Ada yang mereka yang ngambil S1 atau di usia tua, atau teman S2 kita ya tiba-tiba kerja tapi berapa lama pensiun, dan mereka juga struggling dengan kehidupannya gitu. Pasti itu pasti teman-teman. Jadi namanya kesendirian itu pasti ada teman-teman, akan ada kita di masa itu, akan ada kita di fase itu teman-teman. Sembari kita ngisi kesendirian, ya teman hidup kita jadikanlah Allah sebagai teman hidup kita sepanjang masa gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaat ini karena noise banget. Selamat sore dan kita ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah.